Pak, saya sampai merinding setiap kali melihat karena betapa mengguritanya kejahatan itu. Saya selalu bilang, tadinya anak saya Gibran yang bungsu, namanya Gibran Mikail. Kok sama? Jangan salah, saya ini pengagumnya Khalil Gibran. Yang setelah peristiwa ya, jangan nak. Dia jago IT. Ini benar loh, ini nggak bisa tanya biasanya anaknya antar saya. Sekarang dia tidak ikut. Jangan nak. Kalau kamu mau cyber dan kamu tetap diangkatan, kamu masuk ke angkatan laut atau angkatan udara saja. Yang mengurusi cybercrime, yang jadi anak yang tidak korupsi, yang menjadi anak yang bekerja benar-benar untuk kemaslahatan orang banyak dan nusa bangsa. Dan saya pikir generasi yang akan datang tuh harus kita siapkan untuk itu. Kenapa sekarang kita harus mati-matian berjuang supaya ada penegakan hukum dan keadilan? Karena saya masih mencintai negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Dampak kerusakan yang timbul akibat perbuatan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo terhadap institusi kepolisian RI itu sangat dahsyat ya. Jadi wajar kalau kemudian Polri lewat Majelis Kode Etik, Persidangan Kode Etik, itu memutuskan untuk memecat Verdi Sambo secara tidak dengan hormat, itu baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Sebab bukan hanya anjloknya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri, namun juga menimbulkan efek traumatik pada beberapa orang, terutama mereka yang mengikuti dan mendalami kasus ini secara dekat. Salah satunya adalah aktivis perempuan Irma Huta Barat. Bersama pengacara Kamarudin Simanjuntak, Irma Huta Barat ini saat ini aktif mendampingi keluarga Yosua Huta Barat, terutama ibu dari Yosua Huta Barat. Irma itu bahkan mengaku dia sampai tak bisa tidur setiap kali teringat raungan dan isak tangis dari ibu Yosua Huta Barat. Dampak lain secara personal itu ternyata juga sangat memukul Irma Huta Barat. Bahkan sampai kemudian dia mengambil keputusan melarang putranya yang berniat untuk menjadi anggota Polri. Anyway, ini saya bisa berada di sini karena yang pertama adalah marga, lalu juga sebagai seorang ibu ya. Ketika saya mendengar tangisan dari Ibu Rosti Simanjuntak itu seperti iris hati saya, dan juga air matanya itulah menurut saya yang sudah membelah langit dan menggerakkan Satgas Surga sehingga kita berada di sini semua. Ternyata yang kita hadapi itu adalah jauh lebih besar daripada sekedar pembunuhan seorang polisi atau ajudan saja, ya kan? Dari awal sudah ada rekayasa di dalamnya. Dan saya bolak-balik mengatakan bahwa jangan-jangan ini bukan yang pertama obstruction of justice, bukan yang pertama juga ada rekayasa, dan bukan yang pertama juga orang yang dibunuh kemudian difitnah. Jadi ketika ini terbuka, maka kita bisa melihat bahwa mungkin ini sudah sering dilakukan, ya kan? Ada kasus-kasus lain yang kita bisa atau Kejaksaan Agung atau juga petugas-petugas TPS yang mati sia-sia yang sampai hari ini juga masih belum jelas. Tetapi kasus ini menjadi sangat besar magnitudenya karena kemudian rekayasa itu gagal ketika seorang ibu meraung-raung, meratapi, dan kemudian disiarkan melalui, kita harus ingat pertama kali itu disiarkannya melalui Facebook dari Rohani Simanjuntak. Pada waktu itu jenderal yang naik private jet itu menyita semua handphone, tidak boleh ada yang merekam.
lalu tidak boleh ada yang di sekitar itu, tapi terekam juga gambar itu. Nah, kemudian gambar itulah yang membuka mata banyak orang betapa semena-menanya kelakuan para penegak hukum itu di saat mengantarkan jenazah. Nah, saya sudah beberapa kali menemui keluarga Joshua dan ibunya itu sudah bisa mengajar lagi sekarang. Tetapi yang sangat diinginkan olehnya adalah bagaimana kasus ini bisa terungkap. Lalu juga ada masalah mengenai tabungan Joshua yang pada tanggal 8 diambil, tapi tanggal 11 itu ada uang yang keluar dari sana. Nah, dulu kan kita ada namanya beranak dalam kubur ya, ingat nggak? Yes, itu ada film beranak dalam kubur. Kalau ini ada yes, M-transfer dalam kubur. Karena tidak perlu pergi ke bank dari handphone ya. Nah, handphone yang hilang itu tidak pernah di trace atau dipertanyakan. Kalau kita dengar ceritanya Don Vito Corleone, don't chase the person but chase the statement, bank statement. Ya kan, jangan telusuri orangnya, telusuri uangnya. Orangnya bisa di mana saja. Ini kan judulnya adalah audit ya kan, mungkin tidak mudah mengaudit, tetapi bisa dilakukan. Lalu juga soal tabungan-tabungan yang raib atau lenyap ya, ini bisa leading ke satu arah, yaitu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saya mendengarkan Profesor Ganarsi yang dari Trisakti berkata bahwa kita ini bingung kenapa KPK tidak bergerak, kenapa PPATK tidak bergerak. Apakah lazim seorang nyonya membukakan rekening 4 untuk satu ajudan? Kalau ajudannya ada 8 kali 4 dong. Ya. Katanya itu uang untuk rumah tangga, untuk anak sekolah di Magelang yang sebulan sekali diisikan, isinya 300 juta. Dari situ saja seharusnya kita bertanya, berapa gajinya Sambo? Masa iya uang untuk anak-anak yang dikasih ke ajudan 300 juta? Jadi hal seperti itu seharusnya PPATK bisa langsung turun tangan dan memeriksa tanpa harus ada pengaduan. Karena ini kasus yang bisa membuka kemana-mana dan memerlukan banyak lembaga negara untuk mencermati dan melihatnya. Kalau tidak salah, Saur Siagian sudah melaporkan soal dorongan amplop ya, yang diberikan kepada LPSK, kepada KPK, tapi belum ada tindak lanjutnya. Itu juga menjadi pertanyaan. Apakah KPK juga sudah tersandera karena ketuanya seorang polisi? Jadi kita ini membicarakan, membahas, memberitahu banyak sekali lead dari Pak Sugeng, dari Abang Marwan, Rahma, dan beliau juga mengatakan, ya, adakah yang ditindaklanjuti? Nah, itu kan pertanyaannya. Soal uang 300 juta itu kalau menurut saya mengherankan. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa mesti diaudit? Sebelum audit Satgasus, yang mesti diaudit itu adalah Sambo dan Putri dulu. Dan 8 ajudannya, karena dari situ leadnya. Begitu loh Bang Marwan. Mereka itu, bayangkan, kalau dia mampu memberikan uang tunai sebesar 2 miliar, didorong tuh di depan 1 miliar untuk Baradae, ada 500 juta untuk Ricky Rizal, lalu 500 juta untuk Kuat Ma'ruf ya. 2 miliar itu bukan uang sedikit. Kalau Sambo bergaji 33 juta, maka dia harus bekerja selama berapa tahun itu? Tanpa ada pengeluaran ya. 20 tahun pun juga itu uangnya tidak dibelanjakan. Jadi artinya banyak hal-hal yang terlihat di depan mata yang sama sekali tidak ditelusuri dan tidak diselidiki. Tetapi yang diselidiki malah apakah ada pelecehan seksual. Yang menurut saya
Apakah ada perselingkuhan, apakah siapa tidur dengan siapa, negara ini nggak penting. Siapa mau tidur dengan siapa tidak mengganggu hidup saya, ya. Tetapi ketika penegakan hukum dan kemudian keadilan itu dilecehkan, lalu terjadi di depan mata itu rekayasa, maka kita harus berontak. Karena itu mengganggu akal sehat, mengganggu hati nurani, mengganggu ruh saya, sehingga saya itu tidak bisa tidur berminggu-minggu karena teringat akan tangisannya Ibu Joshua. Saya pikir ibu-ibu yang di sini juga mempunyai empati dan bisa merasakan kenapa sih saya akhirnya jadi di frontliner. Padahal sebetulnya saya sudah ingin bertapa di Citarum saja, di Cisanti saja, membersihkan sungai, betul, nanam-nanam. Terus pagi-pagi ngeliatin ada telur ayam di balik bambu. Sehari itu saya bisa dapat telur ayam 8 loh. Dan saya itu bahagia banget. Bukan soal kita bisa beli telur 8 kilo, tetapi melihat telur dari ayam sendiri yang didapat setiap hari, itu menurut saya berkah. Nah, sekarang setelah kembali mengurusi urusan yang harus berhadapan dengan Dajjal, ya. Kak, saya sampai merinding setiap kali melihat karena betapa mengguritanya kejahatan itu. Saya selalu bilang, tadinya anak saya Gibran yang bungsu, namanya Gibran Mikail. Kok sama? Jangan salah, saya ini pengagumnya Khalil Gibran, iya kan? Supaya anak saya mempunyai hati yang lembut, pikiran yang jernih, lalu juga bisa mengasihi dan menjadi manfaat gitu. Jadi saya kasih nama Gibran. Nah, Gibran Mikail itu tadinya mau jadi polisi. Lalu saya bilang setelah peristiwa, ya, jangan nak. Dia jago IT. Ini benar loh, ini nggak bisa tanya biasanya anaknya antar saya. Sekarang dia tidak ikut. Jangan nak. Kalau kamu mau cyber dan kamu tetap di angkatan, kamu masuk ke angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara saja. Yang mengurusi cybercrime, yang jadi anak yang tidak korupsi, yang menjadi anak yang bekerja benar-benar untuk kemaslahatan orang banyak dan nusa bangsa. Dan saya pikir generasi yang akan datang tuh harus kita siapkan untuk itu. Kenapa sekarang kita harus mati-matian berjuang supaya ada penegakan hukum dan keadilan? Karena saya masih mencintai negeri ini. Kalau saya mati, lalu kemudian anak saya yang kita ajarin, nak, kamu jadi orang yang jujur ya, kamu jadi orang yang baik ya. Tapi ketika berurusan dengan hukum, mereka selalu kalah. Kan kita nggak mau seperti itu. Oh, begini aja nak, kalau kamu usaha nanti kamu harus punya centeng, kamu harus punya backingan, jenderal ini, jenderal itu. Kan nggak gitu kita ngajarinnya. Jadi Gibran itu saya larang untuk masuk ke kepolisian, karena saya bilang bahwa anak baik pun ketika berada di persemaian yang bejat, maka dia akan ikut bejat. Iya, itu makanya saya bilang orang-orang seperti Pak Sugeng, orang-orang seperti Abang Marwan Rahma ini, kalau saja mereka jadi jaksa agung, ketua KPK, ketua PPATK, selamatkan negeri ini. Bahwa orang-orang yang berani mengatakan kebenaran, orang-orang yang tidak mengejar harta benda, itu masih ada di negeri ini, ya kan? Cuman masalahnya tidak dipilih sama Komisi 3 DPR. Bukan. Saya bicara dengan adinda saya, Refli. Dia bilang, begini Yunda, kalau orang kredibel, mempunyai integritas, tidak bisa diatur, berani mengatakan kejujuran, dijamin tidak akan dipilih. Dijamin. Jadi kriteria itu adalah kriteria yang salah. Maka saya bilang, kalau kita mau cari orang, itu bukan dengan fit and proper test, dengan apa yang ditulis di atas kertas, karena gelar saja bisa beli, ya toh? Iya dong.
Mau dokter dari mana, mau apa itu bisa beli. Tetapi yang namanya integritas itu tidak bisa dibeli. Makanya kalau nanti kita bisa mengusulkan, itu ada lembaga yang namanya Integrity Checking Specialist. Pada waktu tahun 2001 saat mendirikan KPK, itu di atasnya ada Dewan Pengawas, lalu ada yang namanya lembaga yang mengadakan Integrity Checking Specialist. Seandainya Mas Sugeng ingin menjadi ketua KPK, maka kita harus tahu dari dia lahir, SD, SMP, SMA, sampai hari ini, apa saja yang sudah dia kerjakan. Diwawancara tetangganya, diwawancara mertuanya, diwawancara bekas pacarnya, dan orang-orang yang dulu pernah hidup dengannya. Gak punya. Maksud saya, integritas orang itu tidak bisa ditentukan oleh kertas dan gelar-gelar saja. Itu nomor satu. Nomor dua, yang namanya reputasi itu dibangun seumur hidup, ya. Ketika seseorang mendapatkan gelar doktor atau profesor, apakah itu menegasikan kebejatannya di masa lampau? Kan tidak. Jadi yang namanya integrity checking specialist ini dicoret dulu pada waktu menganjurkan pendirian KPK. Saya pikir itu bisa dihidupkan kembali. Jadi isinya adalah orang-orang yang digaji dengan mahal, tetapi ya dia independen, dia tidak bisa dipengaruhi, dan dia terkenal sebagai orang yang teguh pendiriannya. Bukan Teguh Santoso saja loh, tetapi teguh pendirian, tidak takut sama orang, tidak kalah sama jabatan, dan tidak takut mati juga akhirnya. Karena masyarakat yang takut ini adalah masyarakat yang tidak sehat. Tapi itulah yang diciptakan. Karena kalau takut kita harus punya centeng, harus punya backingan. Kalau masyarakatnya damai dengan penuh trust, nggak laku itu mafia-mafia dan backing-backingan. Saya pikir yang kita kerjakan di sini adalah menuju ke situ semua. Amin, amin. Lalu juga saya ingin menembus sekat-sekat. Ketika saya bicara soal kemanusiaan, kenapa saya ada di sini? Itu adalah kemanusiaan. Ketika ada orang menderita, saya tidak tanya dia sukunya apa atau agamanya apa. Saya akan tolong dulu. Dan saya tidak akan mencabut pertolongan saya hanya karena dia sukunya berbeda atau agamanya berbeda. Jadi kalau kita sepakat bahwa kita akan membongkar kebejatan ini, ya, demi menegakkan kebenaran dan keadilan, perjuangan masih jauh, tapi saya optimis bahwa kita bisa. Karena kita masih mau tinggal di negeri ini dengan damai, aman, sehingga anak cucu kita dapat warisan. Warisan tuh bagi saya bukan ibu kota negara, Kereta cepat. bukan kereta cepat, bukan infrastruktur yang menambah hutang kita menjadi banyak, ya. Tetapi warisan itu adalah penegakan hukum supaya, ya, keadilan. Itu kan kalau di luar negeri itu ada yang namanya Department of Justice, Departemen Keadilan, bukan hukum loh, bukan HAM, beda lagi. Kalau hukum itu ya hukum, HAM itu kan di atasnya hukum, ya. HAM itu adalah hak azazi yang melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan. Hak kita untuk hidup, hak kita untuk bebas, hak kita untuk bahagia. Intinya ada 3 tuh. Nah, yang 3 ini udah diacak-acak nih. Ketika haknya Joshua diambil, ya, lalu hak ibunya untuk bahagia juga dihancurkan dengan fitnah itu. Ya kan? Kita masih punya nih kebebasan berbicara. Setahu saya ada beberapa stasiun TV yang sudah ditelepon dari Mabes gitu. Saya lagi ngomong di tengah-tengah dipotong gitu. Saya ketawa aja. Karena apa? Karena kalau mereka tidak mengundang saya, mereka yang rugi. Benar nggak? Bukan saya yang rugi. Bagaimana kita bisa membuat diri kita itu menjadi berguna dan penting? Itu kita semua bisa. Kalau kita saling dukung, kita saling trust. Jadi kita ini bisa jadi seperti sapu lidi yang tidak ada yang bisa memecah belahkan. Kalau kita punya salah, kita bisa saling memaafkan. Tetapi kesalahan yang tidak bisa dimaafkan itu ya ambil nyawa orang. Kalau saya hutang, lalu saya ambil uangnya Rahma, lalu saya minta maaf, saya bisa kembalikan uangnya. Tapi kalau hak hidup itu, saya pikir itu yang mestinya dilakukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
mengurus hak hidup yang sudah diambil, direbut, direnggut, ya, bukan menambahkan fitnah di atas kematian itu.